Nelson Mandela lahir pada 18 Juli tahun 1918 di sebuah desa kecil bernama Mvezo yang terletak di wilayah Transkei, Afrika Selatan. Kehidupan di desa tersebut begitu sederhana dan dekat dengan alam. Jauh dari hiruk-pikuk kota besar, Mandela kecil tumbuh dalam lingkungan yang penuh kehangatan, keluarga dan nilai-nilai tradisional suku Xhosa. Sejak usia dini, ia belajar tentang pentingnya rasa hormat, kebersamaan, dan keberanian dari orang tuanya dan para tetua desa. Alam yang asri dan kehidupan desa yang tenang membentuk jiwa muda. Mandela menjadi pribadi yang kuat dan penuh harapan. Meskipun di balik kedamaian itu, realitas diskriminasi rasial mulai membayang jauh di luar sana. Masa kecil yang sederhana itu menjadi fondasi awal dari perjuangan panjang seorang pejuang kemerdekaan yang kelak dikenal dunia. Meski tumbuh dalam lingkungan yang sederhana, Mandela mendapat kesempatan langka untuk menuntut ilmu di sekolah misionaris yang didirikan oleh para misionaris Eropa. Sekolah ini menjadi gerbang pertama Mandela mengenal dunia luar yang lebih luas dan beragam. Dalam suasana belajar yang penuh semangat, Mandela mulai menanamkan nilai-nilai penting seperti disiplin, tanggung jawab, dan rasa keadilan yang mendalam. Ia menyadari bahwa pendidikan adalah kunci untuk mengubah nasib dan memerangi ketidakadilan yang dialami masyarakatnya. Di balik meja sekolah kayu sederhana, Mandela kecil mengukir tekad yang kuat. Suatu hari ia akan berjuang demi hak-hak rakyatnya dan menghapuskan segala bentuk diskriminasi. Proses belajar ini membentuk dasar intelektual dan moral yang menjadi pilar utama dalam perjalanan hidupnya. Selain pendidikan formal, Mandela sangat dipengaruhi oleh budaya Xhosa yang kaya akan tradisi dan nilai-nilai luhur. Dalam keluarga bangsawan kecilnya, Mandela belajar bahwa kepemimpinan sejati tidak hanya soal kekuasaan, tapi tentang kebijaksanaan, tanggung jawab, dan pengorbanan demi kebaikan bersama. Upacara adat, cerita leluhur, dan prinsip hidup yang diajarkan secara turun-temurun menguatkan jiwa Mandela untuk selalu berdiri teguh pada keadilan dan keberanian. Nilai-nilai ini menjadi jangkar moral yang menuntunnya ketika kelak menghadapi tantangan berat dalam memperjuangkan kemerdekaan negaranya. Warisan budaya ini menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas Mandela, menjadikannya sosok pemimpin yang bukan hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kaya akan nilai kemanusiaan. Setelah menyelesaikan pendidikan dasar, Mandela melanjutkan studinya ke Universitas Fort Hare, salah satu institusi pendidikan tinggi ternama bagi warga kulit hitam Afrika Selatan saat itu. Di kampus inilah, Mandela mulai membuka matanya terhadap dunia politik yang lebih luas dan rumit. Ia belajar tidak hanya tentang hukum, tetapi juga tentang pentingnya perjuangan hak asasi manusia dan kesetaraan. Lingkungan universitas yang penuh dengan beragam pemikiran politik dan sosial membentuk kesadaran Mandela akan ketidakadilan yang merajalela. Setelah lulus, Mandela memilih profesi sebagai pengacara, sebuah langkah strategis untuk membantu rakyatnya yang tertindas dan berjuang menegakkan keadilan melalui hukum. Selama masa awal karir hukumnya di Johannesburg, Mandela mulai terlibat aktif dalam perjuangan politik melawan sistem apartheid yang mendiskriminasi secara sistematis warga kulit hitam. Ia menyaksikan bagaimana hukum dipergunakan untuk menindas dan membatasi hak dasar rakyatnya. Kontak pertamanya dengan gerakan anti-apartheid menyalakan api semangat untuk melawan ketidakadilan. Mandela bergabung dengan berbagai kelompok dan komunitas yang berjuang melawan diskriminasi, belajar strategi perjuangan, dan membangun jaringan yang kelak menjadi tulang punggung perlawanan besar-besaran. Ia sadar bahwa perubahan tidak akan datang tanpa keberanian dan aksi nyata. Pada tahun 1944, Mandela resmi bergabung dengan African National Congress (ANC), organisasi yang menjadi pusat perjuangan rakyat kulit hitam Afrika Selatan. Dalam ANC, Mandela menemukan wadah untuk menyatukan
suara-suara yang tertindas dan mengorganisir perlawanan secara lebih terstruktur. Ia mulai berperan aktif dalam merumuskan strategi dan kampanye politik, berusaha menggalang dukungan massa dari berbagai lapisan masyarakat. Keputusan ini menandai babak baru dalam hidup Mandela, yang kini tidak hanya seorang pengacara, tetapi juga pemimpin yang siap berkorban demi masa depan bangsa. Semangat persatuan dan solidaritas dalam ANC menjadi energi yang menguatkan langkahnya di tengah tantangan yang semakin berat. Apartheid adalah sistem segregasi rasial yang diterapkan pemerintah kulit putih Afrika Selatan sejak ke 1948. Sistem ini secara legal mengatur pemisahan dan diskriminasi ketat terhadap warga kulit hitam, membatasi hak-hak mereka dalam pendidikan, pekerjaan, dan akses ke fasilitas umum. Bagi jutaan warga kulit hitam, apartheid berarti kehidupan dalam ketidakadilan, kemiskinan, dan penindasan yang tak berujung. Mereka dipaksa tinggal di daerah-daerah kumuh, diasingkan dari kota-kota utama, dan diawasi ketat oleh aparat keamanan. Mandela menyaksikan penderitaan ini secara langsung, yang menggerakkan hatinya untuk melawan sistem yang merenggut hak asasi dan martabat manusia. Mandela bangkit sebagai salah satu tokoh utama dalam perlawanan terhadap apartheid. Ia tidak hanya mengorganisir aksi-aksi damai seperti boikot dan demonstrasi, tetapi juga menjadi suara lantang yang menginspirasi jutaan orang untuk tidak menyerah. Mandela percaya bahwa perubahan harus dicapai melalui perjuangan yang terencana dan berani, walaupun menghadapi risiko penangkapan dan kekerasan. Ia menjadi jembatan penghubung antara berbagai kelompok perjuangan, memperkuat solidaritas dan tekad mereka. Dengan visi yang jelas tentang masa depan yang bebas dan setara, Mandela menggerakkan gerakan anti-apartheid ke level yang lebih strategis dan berdampak besar. Mandela memainkan peran sentral dalam merancang dan memimpin kampanye sipil yang melibatkan boikot, pemogokan, dan aksi tidak kooperatif terhadap pemerintah apartheid. Salah satu kampanye terbesar adalah boikot terhadap sistem pemisahan transportasi dan fasilitas umum. Melalui taktik non-kekerasan yang cerdas, Mandela menggerakkan rakyat untuk bersatu melawan sistem yang menindas tanpa harus menyerah pada kekerasan. Aksi-aksi ini menimbulkan tekanan besar bagi rezim apartheid dan menunjukkan kepada dunia bahwa rakyat Afrika Selatan tidak akan tinggal diam. Kepemimpinan Mandela dalam fase ini menunjukkan kecerdasannya dalam memadukan keberanian dan strategi untuk menggapai kebebasan. Pada tahun 1962, setelah bertahun-tahun memimpin perjuangan anti-apartheid, Nelson Mandela akhirnya ditangkap oleh pihak keamanan pemerintah Afrika Selatan. Penangkapannya menandai babak gelap dalam hidupnya dan bagi gerakan perlawanan. Dalam kondisi ketat, Mandela menghadapi berbagai tuduhan serius, termasuk menghasut pemberontakan dan sabotas terhadap rezim apartheid. Penangkapan ini mengejutkan banyak pihak, namun Mandela tetap teguh pada keyakinannya. Saat dibawa ke pengadilan, ia tidak gentar menyuarakan prinsip perjuangannya, menegaskan bahwa kebebasan dan keadilan adalah hak setiap manusia. Momen ini menjadi titik balik yang membentuk perjalanan panjangnya di balik jeruji besi. Persidangan Rivonia pada tahun 1963 sampai 1964 menjadi salah satu babak paling dramatis dalam sejarah perjuangan Mandela. Di ruang sidang yang penuh ketegangan, Mandela dan rekan-rekannya menghadapi tuduhan berat yang bisa berujung pada hukuman mati. Namun dengan keberanian luar biasa, Mandela menggunakan kesempatan itu untuk membacakan pembelaan yang penuh semangat dan prinsip moral tinggi. Ia menyatakan bahwa perjuangannya adalah demi kebebasan dan hak asasi yang tidak dapat dikalahkan oleh tirani. Walaupun akhirnya dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, pidatonya menjadi sumber inspirasi yang menyebar ke seluruh dunia, memperkuat dukungan internasional bagi gerakan anti-apartheid. Di Robben Island, sebuah pulau terpencil
yang dikenal dengan kondisi penjara yang keras dan penuh isolasi. Mandela menjalani hukuman selama 27 tahun. Hidup dalam sel kecil, dipisahkan dari dunia luar. Mandela menghadapi tantangan fisik dan mental yang luar biasa. Namun semangat dan keyakinannya tidak pernah pudar. Ia menggunakan waktunya untuk belajar, mengajar sesama tahanan, dan terus memimpin gerakan dari balik jeruji. Kehidupan di penjara bukan hanya tentang bertahan, tetapi juga tentang memperkuat tekad untuk kebebasan. Kisah ketabahan Mandela di Robben Island menjadi simbol perjuangan tanpa kompromi melawan penindasan dan kebencian. Meski terkurung di balik jeruji besi, sosok Nelson Mandela menjelma, menjadi simbol global perlawanan terhadap segala bentuk penindasan dan diskriminasi. Wajah dan nama Mandela muncul di berbagai media internasional, menggugah hati jutaan orang di seluruh dunia yang menyaksikan keteguhan dan keberaniannya. Mandela bukan lagi sekadar seorang tahanan, melainkan lambang harapan bagi mereka yang berjuang demi keadilan dan kebebasan. Semangatnya menyatukan berbagai lapisan masyarakat lintas benua, dari aktivis hingga tokoh politik, yang bersatu dalam kampanye pembebasan Mandela dan pengakhiran apartheid. Gerakan pembebasan Mandela mendapatkan momentum besar melalui dukungan internasional yang meluas. Negara-negara, organisasi hak asasi manusia, dan tokoh dunia melancarkan kampanye besar-besaran menuntut kebebasan Mandela dan mengutuk kebijakan apartheid. Sanksi ekonomi dan embargo budaya mulai diberlakukan, menekan rezim apartheid agar berubah. Demonstrasi dan konser solidaritas digelar di berbagai negara, menghadirkan suara rakyat yang tak terbendung. Mandela menjadi wajah perjuangan yang menyatukan dunia dalam satu tekad, bahwa tidak ada tempat bagi penindasan di era kemanusiaan modern. Media massa memegang peran penting dalam mengangkat perjuangan Mandela ke panggung dunia. Laporan, artikel, dan film dokumenter memperlihatkan realitas apartheid dan keteguhan Mandela. Tokoh-tokoh dunia seperti Pas Johannes Paul II, Presiden Amerika Serikat, dan pemimpin lain ikut menyuarakan dukungan dan mengajak masyarakat internasional untuk bertindak. Solidaritas ini membentuk tekanan moral dan politik yang besar terhadap pemerintah Afrika Selatan. Dengan dukungan dari segala penjuru dunia, Mandela dan perjuangannya tidak pernah dilupakan, tetap hidup sebagai api yang membakar harapan kebebasan. Tahun 1990 menjadi momen bersejarah yang menandai perubahan besar bagi Afrika Selatan dan dunia. Setelah 27 tahun di penjara, Nelson Mandela akhirnya dibebaskan pada 11 Februari dalam suasana penuh haru dan antusiasme yang meluap dari berbagai lapisan masyarakat. Namun, kebebasan Mandela bukanlah akhir dari perjuangan, melainkan awal dari babak baru yang penuh tantangan. Kondisi politik negara masih tegang, dengan konflik rasial dan ketidakpastian yang mengancam stabilitas. Mandela tahu bahwa perjuangan sesungguhnya baru dimulai, membangun jembatan perdamaian dan demokrasi di tengah luka lama yang mendalam. Segera setelah pembebasannya, Mandela terlibat dalam proses negosiasi yang kompleks dan penuh tekanan dengan pemerintah apartheid. Perundingan ini bukan sekadar soal politik, tetapi menyangkut masa depan bangsa yang telah lama terpecah oleh segregasi dan kebencian. Mandela menghadapi tantangan besar, membangun kepercayaan di antara pihak-pihak yang saling curiga, menghindari kekerasan, dan merancang sistem demokrasi yang inklusif. Keahlian diplomasi dan kemampuan Mandela untuk memaafkan musuh menjadi kunci dalam meredakan ketegangan dan membuka jalan bagi transisi damai. Meski proses perundingan berjalan, berbagai tantangan masih menghantui perjalanan menuju demokrasi. Aksi kekerasan dari kelompok ekstremis, ketidakpercayaan masyarakat, dan luka-luka masa lalu menjadi ujian berat. Namun, Mandela tetap menjadi sosok pemersatu yang menginspirasi optimisme dan keberanian. Ia mengajak rakyat untuk bersama-sama membangun bangsa yang adil dan setara, mengatasi perbedaan dengan dialog dan pengampunan. Harapan akan masa depan yang lebih baik membara dalam hati jutaan orang.
dan Mandela berdiri teguh sebagai pelopor perubahan yang membawa bangsa Afrika Selatan keluar dari kegelapan menuju cahaya demokrasi. Pada tahun 1994, Afrika Selatan menyelenggarakan pemilihan demokratis pertama yang melibatkan seluruh warga tanpa memandang ras. Momentum ini menjadi tonggak sejarah luar biasa, menandai berakhirnya era apartheid dan awal dari masa depan yang inklusif. Nelson Mandela, yang telah menjadi simbol perjuangan selama puluhan tahun, terpilih sebagai presiden kulit hitam pertama Afrika Selatan. Pemilu ini bukan sekadar kemenangan politik, tetapi juga kemenangan rakyat yang telah lama terpinggirkan. Suasana haru dan sukacita meliputi seluruh negeri, menggambarkan harapan baru bagi persatuan dan keadilan. Sebagai presiden, Mandela berkomitmen membangun bangsa yang bersatu dari reruntuhan segregasi dan konflik. Ia meluncurkan berbagai kebijakan rekonsiliasi, mengajak semua warga untuk berdamai dan saling menghargai. Program Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi menjadi salah satu langkah penting, memberikan ruang bagi korban dan pelaku untuk berbicara dan memaafkan. Mandela meyakini bahwa hanya dengan membangun jembatan pengertian dan pengampunan, Afrika Selatan bisa bergerak maju. Kepemimpinannya yang penuh welas asih dan keterbukaan menjadi fondasi persatuan nasional yang kokoh. Mandela juga fokus pada upaya mengatasi ketimpangan sosial dan ekonomi yang selama ini menghancurkan masyarakat kulit hitam. Pemerintahannya meluncurkan program-program pembangunan perumahan, pendidikan, dan kesehatan bagi kelompok-kelompok yang termarginalkan. Prioritasnya adalah memberikan akses yang setara agar setiap warga dapat hidup layak dan bermartabat. Meskipun banyak tantangan dan keterbatasan sumber daya, Mandela terus mendorong perubahan positif dengan tekad dan ketulusan. Visi sosial ekonomi ini menjadi bagian penting dari warisannya sebagai pemimpin yang benar-benar membumi dan peduli rakyat. Setelah mengakhiri masa jabatan sebagai presiden pada tahun 1999, Nelson Mandela tidak menghilang dari sorotan dunia. Ia memilih untuk mengabdikan diri pada berbagai kegiatan kemanusiaan dan perdamaian global. Mandela menjadi suara yang menginspirasi dalam berbagai forum internasional, mengadvokasi hak asasi manusia, dialog antar budaya, dan rekonsiliasi di berbagai belahan dunia. Meskipun telah meninggalkan panggung politik aktif, pengaruhnya tetap kuat dan luas, membuktikan bahwa kepemimpinan sejati tidak mengenal batas jabatan atau waktu. Mandela terus menjadi duta perdamaian yang dihormati di seluruh dunia. Ia terlibat dalam berbagai inisiatif untuk menyelesaikan konflik, menguatkan demokrasi, dan memperjuangkan keadilan sosial. Filosofi hidupnya yang mengedepankan pengampunan dan toleransi menjadi inspirasi bagi banyak negara dan komunitas yang menghadapi tantangan serupa. Mandela mengingatkan dunia bahwa perdamaian bukan sekadar ketiadaan perang, melainkan sebuah proses aktif membangun hubungan berdasarkan penghormatan dan empati. Melalui ceramah, buku, dan keterlibatannya dalam berbagai lembaga, Mandela membekali generasi penerus dengan nilai-nilai kemanusiaan universal. Warisan Mandela melampaui batas waktu dan wilayah, membentuk cara berpikir dan bertindak para pemimpin dan generasi muda di seluruh dunia. Cerita hidupnya tentang keberanian, keteguhan, dan pengampunan menjadi bahan pembelajaran dan inspirasi dalam pendidikan dan kepemimpinan. Mandela mengajarkan bahwa setiap orang memiliki kekuatan untuk mengubah dunia, asalkan berani melawan ketidakadilan dan percaya pada kekuatan solidaritas. Para pemimpin dunia dan aktivis muda terus memetik pelajaran dari perjalanan Mandela, menjadikan nilai-nilainya sebagai panduan dalam menghadapi berbagai tantangan global masa kini. Perjalanan hidup Nelson Mandela adalah kisah luar biasa tentang keberanian, keteguhan, dan pengorbanan demi keadilan dan kemanusiaan. Dari masa kecil yang
sederhana di desa Mvezo hingga menjadi presiden kulit hitam pertama Afrika Selatan. Mandela menghadapi rintangan besar dan tekanan hebat. Namun, dengan tekad dan prinsip yang tak tergoyahkan, ia mengubah mimpi akan kebebasan menjadi kenyataan. Kisahnya mengajarkan bahwa perjuangan melawan ketidakadilan membutuhkan kesabaran dan semangat yang tak pernah padam. Mandela menjadi bukti hidup bahwa satu individu bisa membawa perubahan besar bagi dunia. Nilai-nilai yang dianut Mandela seperti keadilan, persatuan, pengampunan, dan keberanian tetap relevan dan sangat penting di dunia saat ini. Di tengah berbagai konflik, ketidaksetaraan, dan tantangan global, ajaran Mandela menjadi kompas moral yang memandu manusia untuk hidup bersama dalam damai dan menghormati perbedaan. Kisahnya mengingatkan kita bahwa perubahan positif tidak datang tanpa perjuangan, dan bahwa setiap individu memiliki tanggung jawab untuk memperjuangkan kebenaran dan martabat sesama. Dengan meneladani Mandela, kita bisa membangun masyarakat yang lebih adil dan harmonis. Kini, saat kita menghadapi tantangan zaman modern mulai dari ketidakadilan sosial hingga perubahan iklim dan konflik global, semangat Mandela mengajak kita untuk tidak menyerah. Perjuangannya adalah panggilan bagi setiap orang untuk berani bertindak, mengedepankan empati, dan membangun solidaritas. Mari kita jadikan kisah hidupnya sebagai inspirasi dan motivasi untuk berkontribusi positif dalam kehidupan kita, keluarga, dan masyarakat luas. Dengan demikian, warisan Mandela akan terus hidup dan memberikan harapan bagi generasi masa depan.